bu o'sha mashhur fil voqeasidagi Ka'bani buzish uchun kelayotgan Yovuz Abraha qo'shinini xuddi Qur'onda aytilganidek qurt yegan o'simlik kabi yakson qilgan abobil qushlar ekan. Aytgancha siz o'zi fil voqeasini bilasizmi? Mehribon va rahimli Alloh nomila. Ey Muhammad, Rabbingiz fil egalarini karena males, karena sibuk, ya. Atau bisa jadi karena dia awam, bodoh, gak ngerti. Kalau meninggalkan sholat itu ternyata dosa sangat besar. Selama ini mungkin dia menganggap biasa saja. Ada nggak yang begitu dulu? Ini beliau. Mas siapa namanya? Pak Budi. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Budi. Nah, karena kejahilan. Lalu dia kembali kepada Allah itu dengan ikhlas, dengan mantap, ya. Setelah itu dia melakukan ketaatan, yaitu sholat. Meninggalkan sholat 5 waktu, dahulu sering meninggalkan sholat, maka cara untuk menebus dosa sholat yang telah dia tinggalkan itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara satu, tentu dia harus tetap menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua dengan cara memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah itu dinamakan dengan an-nawafil, ya. Sholat tambahan, nawafil, ya. Sholat untuk meraih pahala tambahan. Dan inilah faedah atau fungsi dari sholat sunnah itu, seperti rawatib, ya, qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha dan sebagainya, menutupi daripada, ya, terlebih-lebih sholat sunnah rawatib, dia menutupi lobang-lobang sholat wajib yang dulu pernah kita tinggalkan. Jadi tidak dengan mengqadha sholat, ya, karena tidak ada tuntunannya mengqadha sholat yang pernah ditinggalkan. Ya, Apri dulu berapa kali nggak sholat zuhur? Kira-kira dulu, ya, selama masih bujang 100 kali lah Ustaz sholat zuhur misalnya. Misal ini sibuk aja di luar, ngirim tahun pantai ke sana kemari, lupa sama sholat. Apa dia harus ganti 100 kali sholat zuhur? Tidak usah, ya. Dia harus berhenti dari meninggalkan sholat, dan dia tebus itu, tutupi kekurangan dia itu dengan memperbanyak sholat sunnah, khususnya adalah sholat sunnah rawatib. Nah, ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa manusia itu ada 2. Dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Dosa kecil, cara bertaubatnya adalah dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan inilah faedahnya kita berzikir setelah sholat wajib, ya, istighfar 3 kali. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin, salat 5 waktu, mukaffiratun adalah menutupi, ya, mukaffirat, kafarat itu sepanjang menutupi. Kalau bahasa Inggrisnya ini cover, ya, cover itu kan menutupi buku, ya, penutup. Mukaffarat, fungsi salat 5 waktu, mukaffarat, menutupi dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Mukaffaratun lima bainahuma, di antara kedua salat. Misalnya dari asar sampai maghrib kita melakukan dosa, maka kalau kita salat asar dan salat maghrib, dosa itu tertutupi. Ibaratnya bapak nulis di kertas salah tulisannya, itu ditip X, itu ditutupi namanya.
Ya, sehingga kesalahan itu tidak tampak kelihatan. Nah, berbeda dengan diampuni oleh Allah. Kalau diampuni itu seperti kita nih ibaratnya ya, amalan kita ini secara kertas, banyak coretan, banyak tinta hitam, salah banyak sini. Maka yang namanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kertas ini dibuat kembali putih bersih. Tapi kalau ditutupi, yang salah itu ditutupi semacam ditip X begitu. Nah, mukaffiratun lima bainahuma idzastuni batil kabair, selama dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Berarti yang ditutupi dosa apa? Dosa kecil. Ya, yang ditutupi adalah dosa-dosa kecilnya. Antara asar dengan maghrib dia melakukan dosa kecil, maka dosa-dosanya ditutupi. Dengan apa? Dengan sholat, yaitu melalui istighfar. Dan antum perhatikan di dalam sholat itu ada doa-doa istighfar, seperti duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, ya Allah, ya ampunilah aku, warhamni, rahmati aku, ya, dan seterusnya. Kemudian zikir sunnahnya kita membaca 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi yang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim itu cukup dengan astagfirullah 3 kali tanpa ditambah kalimat hal azim. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ini. Lalu yang kedua, dosa-dosa besar. Cara menghapusnya adalah dengan bertaubat, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah, taubat yang sesungguh-sungguhnya, ikhlas, ya. Dan ini mencakup seluruh dosa-dosa kita. Ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalilnya ada Ibu Fazazia Hussein. Tuh. Ini teman saya waktu ke Turki ini, Ibu nonton. Tuh ya. Ada Pak Agus Wahyudi, banyak ya. Nah, dalilnya adalah kita baca surat Hud, di situ nggak ada tambahan ini. Surat Hud ayat 3. Wa inistaghfiru rabbakum. Surat Hud ayat 3. Wa inistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Hendaklah kalian istighfar kepada Tuhan kalian, dan kemudian, bukan dan ini, summa, kemudian, summa tubu ilaihi, bertaubatlah kalian kepadanya, kepada Allah. Makanya di sini dibedakan, wa inistaghfaru rabbakum, dan istighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Summa tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepadanya. Dibedakan antara istighfar dan bertaubat. Sekarang kita lihat dalilnya. Surat Maryam, surat ke-19, ayat yang ke-60. Mas Arif Trihartanto, silakan dibaca. Ambil mic-nya Mas. Ya, biar kedengaran seluruh dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan,
maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi dirugikan sedikit pun. Iya. Alhamdulillah ya. Itu namanya Mas Arif Trihartanto. Kemudian dia bertaubat. Orang yang bertaubat. Orang bertaubat itu harus beriman pada Allah. Ya, bertaubat berhenti dari minum-minuman keras. Tapi nggak beriman, ya percuma. Ya. Dia harus beriman kepada Allah. Berhenti main perempuan, tapi nggak beriman pada Allah. Ya, saya ada apa gitu ya. Lalu setelah dia menyatakan beriman kepada Allah, ya, wa amila salihan, dia beramal soleh. Bertaubat, beriman, beramal soleh. Salat 5 waktu, ini seutama-utama amal soleh. Ya, salat. Jika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha, salatlah kamu pada waktunya, yaitu di awal waktu dengan berjamaah di masjid, musholla. Ini. Jadi harus beramal saleh dia setelah dia bertaubat. Faulaika yadkhulunal jannata, maka mereka itu akan masuk surga. Wala yuzlamuna syai'a, dan tidak dizolimi, dirugikan sedikit pun oleh Allah. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah aku menzolimi hamba-hamba. Jadi Allah tuh nggak pernah zolim sama kita. Ya, nggak pernah kita dirugikan oleh Allah. Berarti kalau dia sampai masuk neraka adalah karena kesalahan dia sendiri, tidak mau bertaubat, tidak mau beriman, tidak mau beramal soleh. Nah, inilah ikhwan yang dirahmati oleh Allah ya. Kemudian surat yang berikutnya At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat yang ke-8. Mas Apri baca. Nih Mas Apri. Nih Mas Apri nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apri ya, alhamdulillah. Jadi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha itu menghapus kesalahan-kesalahan kita. Kalau orang kafir gimana caranya taubat? Dengan masuk Islam, dengan bersyahadat. Ya, adik-adik boleh di sini tapi nggak boleh ribut ya. Duduk dengar tapi nggak boleh ribut. Ya. Jadi dia masuk Islam, bersyahadat sebagai rukun Islam yang pertama. Dengan dia bersyahadat, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum, mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Makanya kalau ada orang kafir masuk Islam, dia bersyahadat,
mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai bersyahadat dia, jadi dia dulu kafir dengan banyak dosa, minum minuman keras, berjudi, ya, makan babi, segala dosa-dosa dia kerjakan, ya, main perempuan, pokoknya semua dosa sudah dia borong. Lalu dia bertaubat dengan masuk Islam, bersyahadat. Setelah dia bersyahadat, dia keluar dari masjid mau pulang. Belum sempat sholat ini karena dia syahadatnya habis maghrib, nunggu isya masih lama kan. Pulanglah dia, pulang dulu saya. Pulang di tengah jalan ternyata qadar Allah tabrak mobil dan langsung dia meninggal dunia, mati. Maka bila kita lihat berdasarkan ayat ini, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dia dengan dia bersyahadat, dan insya Allah dia pun akan dimasukkan ke dalam surga.